Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan ini adalah Redmi Note 11 Pro, satu buah handphone yang bisa dibilang menarik banget dikeluarin sama Xiaomi Indonesia. Kenapa? Karena kalau sebelum-sebelumnya Redmi Note series itu dikenal dengan harga yang cukup rendah tapi spesifikasi tinggi. Kali ini Redmi Note 11 Pro 5G bisa dibilang adalah satu buah handphone yang ya harganya mendekati normal lah. Sampai-sampai sebenarnya handphone ini bisa dibilang gaungnya itu biasa aja. Dan Xiaomi Indonesia di luar kebiasaannya benar-benar perlu effort untuk bisa memasarkan handphone yang satu ini. Nggak berhenti di sana. Kalau kita coba melihat review dari handphone ini sendiri, kebanyakan emang bisa dibilang netral. Tidak overhype seperti Redmi Note series sebelum-sebelumnya. Sudah 3 bulan sebenarnya handphone ini dirilis dan pertanyaannya tentu adalah apakah sekarang handphone ini menjadi salah satu handphone yang pantas untuk dilirik? Jawaban simpel dari gue sebenarnya adalah iya. Kalau lo tipikal orang yang mencari handphone dengan performa baterai yang oke, terus juga secara performa main gamenya bisa dibilang ya cukup untuk seorang casual gamer seperti gue, dan lo suka dengan handphone yang punya hasil foto, ya bisa dibilang secara saturasi dan juga warna cukup netral, bukan yang paling vibrant dan juga punchy. Gue jelasin opini gue. Baterai dari handphone ini asli bisa gue bilang emang galak. Gue bisa bertahan up to 5 hari tanpa ngecharge menggunakan Redmi Note 11 5 Pro dengan screen on time lebih dari 6 jam. Dan pengetesan ini dilakukan dengan kondisi baterai berawal dari 100% dan tersisa hanya 9% aja. Untuk ngecharge sendiri dengan charger bawaan 67 wattnya, handphone ini bisa ngecharge dengan cepat di bawah 1 jam untuk mengisi daya full 100%. Jadi overall bisa dibilang untuk masalah daya tahan baterai dan juga ngecharge, emang Redmi Note 11 Pro 5G ini sudah oke. Buat main game, di saat gue ngetes menggunakan Call of Duty Mobile, gue bisa mendapatkan FPS ini stabil di atas 50 FPS. Bahkan kecenderungannya ini menahan di 59 FPS dengan drop sesekali di bawah 59 FPS, paling parah ada di angka 52 FPS. Tapi overall, angka ini bisa dibilang adalah angka yang bagus. Performa layarnya sendiri pas gue coba main menggunakan Redmi Note 11 5G ini, untuk seorang casual gamer seperti gue, lagi-lagi hitungannya udah aman. Gue tidak merasakan adanya yang aneh-aneh atau gimana-gimana. Untuk suhunya sendiri gue tidak merasakan lonjakan yang mengganggu, dan untuk speakernya sendiri untuk dipakai main game bukan yang paling wah saat mendengar ledakan atau suara tembakan, but it's enough mengingat speakernya juga sudah stereo. Untuk dipakai sehari-hari pun Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa gue bilang dalam ranah yang aman gitu ya. Gue tidak merasakan ada bug yang terlalu mengganggu atau gimana-gimana. Bahkan gue tidak merasakan adanya bug sama sekali. Scrolling timeline aman, scrolling berita pakai browser juga aman. Kalaupun ada satu hal yang pengen gue protes, itu adalah di saat gue menggunakan split screen. Ini minor banget sebenarnya, tapi di saat gue coba ngedrag garis pembatasnya, somehow pas gue lagi full screen YouTube, tiba-tiba full screen mode-nya ini jadi mati gitu ya. Padahal kalau gue menggunakan handphone lain, biasanya kasusnya tidak seperti ini. Satu buah masalah yang bisa dibilang cere, tapi lucunya masalah cere ini terjadi di handphone 4 jutaan. By the way, seperti biasa nggak sah kita ngomongin performa tapi tidak ngomongin benchmark. Di saat gue ukur menggunakan Antutu, gue bisa mendapatkan skor 363 ribuan. Dan di saat gue ukur menggunakan Geekbench, gue bisa mendapatkan angka 635 single core dan 1926 multi-core score untuk CPU performance-nya. Untuk OpenCL diukur dengan Geekbench 5, gue bisa mendapatkan angka 1395. By the way, kalau ada yang bertanya-tanya spesifikasi performa dari handphone ini yang gue gunakan adalah dia menggunakan chipset Snapdragon 695 berpadu dengan RAM 8GB LPDDR4X dan juga storage UFS 2.2 128GB. Beralih sekarang kita ngomongin kamera. Redmi Note 11 Pro 5G ini mengandalkan setup 108MP main kamera, 8MP ultra wide angle kamera, dan juga 2MP makro kamera, plus kamera depannya 16MP. Dalam kondisi banyak cahaya, tentu aja hasil foto kamera ini aman banget. Kalau dalam kondisi pencahayaan yang kurang, ini tergantung angle tentunya, tapi gue sering kali menemukan hasil-hasil fotonya itu seperti kurang detail. Untuk pewarnaan sendiri seperti gue bilang, ini ala Xiaomi, netral, bukan yang paling vibrant, tapi ini sudah menjadi base yang cukup untuk diedit-edit. 1080 30 fps
kamera belakang. Resolusi paling tingginya ternyata mentok di situ. Dan seperti ini gambarnya, cahaya mataharinya ada di sebelah situ. Jadi mungkin ini kali ya hasil exposure paling oke-nya. Agak harsh, cuman ya it's doing pretty well. Sementara kalau hasil kamera depannya seperti ini, hasil kamera depannya. Tangan gua harus menjulur agak jauh ya, khas Xiaomi, karena kalau agak dekat tight banget kamera depannya seperti biasa. Resolusinya sama di 1080 30 fps. Hope I get a little bit more, tapi kayaknya emang untuk saat ini seperti ini yang bisa kita dapetin dari Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk aplikasi kamera handphone ini sendiri hitungannya udah lengkap, hadir dengan mode Pro Foto dan juga Pro Video, walaupun untuk videonya dia masih mentok di 1080 30 fps. Salah satu yang menarik dari handphone ini untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya ada di bagian bodinya. Desain kotaknya Redmi Note 11 Pro 5G ini menarik loh buat digenggam dan terasa nyaman. Secara dimensi sebenarnya masih terhitung lumayan tebal, 8 mili lebih sedikit, tapi tetap nyaman. Beratnya yang 202 gram juga tidak ngebikin handphone ini jadi terasa gimana-gimana. Walaupun emang kalau kita ngeliat bagian belakang secara desain kamera, ya begitulah. Gue nggak bisa bilang gue suka dengan desain kameranya, tapi juga nggak bisa dibilang desain ini tidak bagus gitu ya. Sementara untuk desain finishing bodi belakangnya sendiri, ini bisa dibilang ada DNA dari Redmi Note series sebelumnya lah. Walaupun looknya memang tidak plek ketiplek, tapi secara DNA ini masih berasa banget Note seriesnya. Yang seru mungkin kalau kita ngeliat di bagian depan ya, layarnya Redmi Note 11 Pro 5G ini 6,67 inci dot display AMOLED screen, sudah 120 Hz. Layarnya terang, bahkan klaim dari Xiaomi ini 1200 nits. Gua nggak ada alat untuk menjustifikasi tingkat keterangannya ya dari handphone ini, tapi di saat gue coba pakai di luar dengan kondisi cahaya matahari mencrang, masih bisa kok dia layarnya ini ngelawan dengan cukup baik. Untuk yang doyan multimediaan, kalau gue punya preferensi mengganti settingan warnanya menjadi neutral karena terlihat lebih pleasing untuk mata gue pribadi. Mungkin lo berbeda. Untuk bagian suaranya, speaker dari Redmi Note 11 Pro 5G ini emang bukan yang paling wah secara kualitas suara gitu ya. Tapi ya kalau cuman buat YouTubean doang mah hitungannya masih aman. Nah biasanya kalau ngomongin Xiaomi itu nggak jauh-jauh dari ngomongin iklan. Ada nggak iklan di dalamnya? Lucunya adalah untuk beberapa parts yang biasanya gue menemukan iklan di Redmi Note 11 Pro 5G, gue tidak menemukan iklannya. Tapi lebih kaget lagi gue di saat gue menggunakan keyboard bawaannya, yaitu Mint Keyboard, iklannya agresif banget. Untungnya ini bisa cukup mudah diselesaikan dengan mengganti aplikasi Mint Keyboard menjadi Gboard. Selesai masalah. Now by the end of the day, gue tetap akan berpegangan dengan pendapat gue kalau si Redmi Note 11 Pro 5G ini adalah satu buah handphone yang pantas dilirik. Apakah so-worth it itu dibeli? Gini, gue menggunakan kata-kata pantas dilirik karena memang di angka 4 jutaan, kiri kanannya juga banyak handphone-handphone lain yang pantas buat dilirik. Tinggal lo sekarang nyamannya dengan merek apa, dengan UI apa, dengan user experience apa. Tapi dilirik pantas, dibeli, ya paling nggak lo juga melihat lah kiri kanannya ini di 4 jutaan ada apa. That was the video for today. Kita ketemu di video berikutnya. Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.